Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azimi Putra, NIM 5011-90344, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu yang terhormat Bapak Z. Haryanto, SHMA, selaku dosen pengantar manajemen. Baiklah, adapun pertanyaan yang pertama yaitu, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning. Jelaskan. Ada 4 tahap dasar perencanaan, diantaranya adalah tahap yang pertama, menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Tahap yang kedua, merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat penting. Karena tujuan dan perencanaan menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dan organisasi. Tahap yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan, perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Pertanyaan yang kedua, ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Teori tentang motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan sesuatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu maupun dari luar individu. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Dalam teori terdapat 5 pokok kebutuhan manusia yang paling mendasar. Antara lain, yang pertama kebutuhan psikologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Yang kelima, aktualisasi diri. Ketika dari salah satu kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau belum terlengkapi, maka seseorang belum bisa dikatakan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Misalkan, kebutuhan akan psikologis tidak terpenuhi, seseorang akan merasa sakit, kelaparan, dan lain-lain. Dan ketika kebutuhan akan fisiologis itu terpenuhi,
maka seseorang itu akan merasa sehat, kenyang, bugar, dan lain-lain. Kemudian dari kebutuhan akan psikologis itu terpenuhi, maka akan dilanjutkan dengan kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan, begitupun seterusnya. Teori yang menganggap bahwa keseluruhan seseorang akan terus-menerus termotivasi oleh satu atau lebih kebutuhan, dan seseorang yang mempunyai kemampuan atau potensi untuk tumbuh pada kesehatan psikologis, yaitu aktualisasi diri. Manusia merupakan makhluk yang sempurna dan bahkan ingin menjadi yang lebih sempurna dengan adanya motif atau penggerak untuk mendapatkan sesuatu. Sempat dalam mendiskusikan tentang adanya perbedaan atau pertentangan dalam teori ini. Pertanyaan yang ketiga, akhir-akhir ini pemerintah di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang, dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penurunan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintahan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan di lingkup organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat sekarang ini? Baiklah, motivasi apa yang ingin saya berikan kepada masyarakat atau staf-staf pada masa COVID-19 ini, yaitu masa-masa di mana kita harus bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah untuk menghindari penularan virus corona penyebab COVID-19 adalah proses yang sama dengan saat ulat menjadi kepompong. Ulat saat menjadi kepompong merasa tidak nyaman, tidak bisa bergerak bebas. Ketika dia merasa hidupnya akan berakhir seperti itu, dia kemudian menjadi kupu-kupu yang lebih indah. Ketika proses ini berhasil dilalui, saya yakin kita semua akan menjadi individu-individu yang lebih baik, seperti kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Saya yakin ini semua akan bisa kita lalui. Indonesia bisa pulih kembali, Indonesia bisa sehat kembali. Karena itu, saya menyarankan masyarakat untuk tidak mudah panik dan tidak mudah protes terkait dengan kebijakan yang pemerintah ambil dalam menangani COVID-19. Jangan mudah protes, tetapi kita harus berproses. Mungkin di awal ada yang merespon dengan panik atau marah. Saya yakin masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan yang sudah berjalan memudahkan masyarakat untuk berproses menanggapi situasi tidak nyaman yang muncul. Pada masa pandemi COVID-19, agar di rumah saja tetap sehat, saya menyarankan masyarakat untuk menjaga imun, menjaga iman, dan menjaga pikiran. Bisa saja fisik kita di rumah, tetapi pikiran kita kemana-mana. Membaca dan melihat berita-berita yang bermacam-macam tentang virus corona, kemudian merasa takut. Ketakutan itu justru bisa membuat kita menjadi sakit. Demikianlah jawaban dari saya. Jika ada penyampaian dari saya dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.